Papua News selengkapnya. Nasionalisme Papua. Beberapa waktu lalu, ketika berlangsung acara penamatan SMA di Papua, ada sebuah fenomena yang tidak biasa, yaitu para lulusan SMA di Papua menyatakan kegembiraannya dengan mencoret-coret seragam SMA mereka dengan gambar bendera bintang kejora, yang merupakan simbol dari perjuangan Papua merdeka. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang terjadi dengan para pelajar tersebut, sehingga mencoret-coret baju seragam mereka dengan bendera nasional Papua, bintang kejora? Atau inikah yang namanya kesadaran serta bangkitnya nasionalisme Papua di kalangan generasi muda Papua? Berbicara mengenai nasionalisme Papua, memang sangat kompleks dan melibatkan sejumlah masalah sosial, politik, dan sejarah yang rumit. Namun, untuk memahami nasionalisme Papua secara utuh, kita perlu memulai dari dasar-dasar sejarah dan latar belakang bagaimana nasionalisme Papua ini muncul dan berkembang. Papua adalah sebuah wilayah pendudukan atau jajahan negara Indonesia, yang terdiri dari 5 provinsi, antara lain, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan. Sejak masa penjajahan Belanda, Papua memiliki sejarah yang berbeda dengan wilayah lain di Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Papua dicaplok secara paksa atau dianeksasi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1963. Melalui PPRA atau penentuan pendapat rakyat yang penuh dengan rekayasa, dan persetujuan New York yang tidak melibatkan rakyat Papua. Sejak Papua dianeksasi itulah, masyarakat Papua terus mengalami teror, intimidasi, pembantaian, pelanggaran HAM, diskriminasi dan eksploitasi SDA atau sumber daya alam yang luar biasa dan berlangsung secara masif dan terus-menerus oleh pemerintah kolonial Indonesia. Hal ini menyebabkan timbulnya rasa nasionalisme Papua, yaitu sebuah perasaan bangga untuk membela dan menyelamatkan wilayah asal mereka. Nasionalisme Papua juga berkaitan dengan upaya mempertahankan identitas budaya dan tradisi yang unik dan berbeda dari wilayah lain di Indonesia. Nasionalisme Papua juga berkaitan dengan perjuangan untuk memperoleh hak-hak politik dan ekonomi yang sama dengan wilayah lain di Indonesia. Masyarakat Papua meminta perlakuan yang adil dan sama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Mereka juga meminta pemerintah Indonesia untuk memberikan ruang bagi masyarakat Papua untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Perjuangan nasionalisme Papua juga tercermin dalam sejumlah tindakan politik dan protes yang dilakukan oleh masyarakat Papua. Beberapa di antaranya melibatkan aksi-aksi unjuk rasa, dan seringkali mengarah pada konflik antara pihak keamanan dan masyarakat Papua. Namun, meskipun nasionalisme Papua memiliki sejumlah masalah dan tantangan, hal ini juga merupakan bagian dari proses demokrasi dan pemerintahan yang baik. Masyarakat Papua memiliki hak untuk memperjuangkan hak dan kepentingan mereka, dan pemerintah Indonesia harus memberikan dukungan dan memfasilitasi proses pemecahan masalah secara damai dan adil. Secara keseluruhan, nasionalisme Papua merupakan bagian dari sejarah dan perkembangan masyarakat Papua yang unik dan penting. Untuk memahami nasionalisme Papua secara utuh, kita perlu memperhatikan sejarah dan latar belakang dari perjuangan masyarakat Papua, serta memahami isu-isu yang terkait dengan nasionalisme ini.
Kita juga perlu memahami bahwa nasionalisme Papua bukan hanya sekedar isu politik atau sejarah, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan pada kehidupan masyarakat Papua dan masa depan mereka. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk terus memperhatikan dan memahami nasionalisme Papua, dan berupaya untuk menemukan solusi yang adil dan damai bagi semua pihak. Ini hanya bisa dilakukan melalui komunikasi dan dialog yang terbuka, serta memperhatikan hak-hak dan kepentingan masyarakat Papua. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa nasionalisme Papua tetap harus diakui dan dihormati oleh siapapun juga. Sehingga masyarakat Papua tidak terus hidup setiap hari dalam suasana teror, intimidasi dan ketakutan yang mencekam, tapi dapat hidup dengan merdeka, berdaulat dan damai sejahtera di atas tanah airnya sendiri, tanah Papua. Sekian dan terima kasih, Anda telah menyimak Papua News terkini yang terpercaya, objektif dan independen. Silakan subscribe, like dan hidupkan loncengnya agar Anda menerima notifikasi berita-berita terbaru dari kami. Dan jangan lupa untuk share video ini.